Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita kembali. Nah, sekarang kita akan menyebutkan aturan bermain di rumah. Setiap keluarga pasti memiliki aturan masing-masing ya, tidak semuanya sama. Jadi sekarang kita akan belajar menyebutkan aturan bermain yang ada di rumah. Rara sedang bermain bersama teman-temannya. Rara sering mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah. Mereka bermain dengan tertib. Selesai bermain, Rara harus merapikan mainannya. Aturan merupakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tadi kalau kita melihat bacaan tadi, bahwa di rumah Rara, kalau setiap selesai bermain harus dirapikan. Jadi aturan dalam rumah itu adalah hal-hal yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Nah, setiap aturan yang ada di rumah harus dipatuhi oleh siapa? Seluruh anggota keluarga. Nah, mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi teratur. Kira-kira kalau semua anggota keluarga mematuhi semua aturan keluarga yang dibuat oleh bersama, kira-kira bagaimana ya kehidupannya akan teratur. Jadi peraturan yang dibuat oleh setiap keluarga itu harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Dan jika semua dilakukan, dipatuhi, maka semuanya akan menjadi teratur. Coba perhatikan gambar ini. Berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, kalau bermain itu dengan rukun. Jadi kalau di rumah anak-anak sedang bermain dengan kakak atau adik harus rukun, nggak boleh bertengkar, nggak boleh rebut-rebutan saja. Harus bermain dengan rukun. Terus yang kedua, mainan harus dirapikan kembali. Jadi anak-anak yang di rumah, yang sedang bermain di rumah, jangan lupa kalau mengajak teman misalnya bermain di rumah atau bermain bersama kakak adik, jangan lupa merapikan mainannya. Nah, yang ketiga, tidak lupa belajar. Ini adalah contoh beberapa aturan yang ada di rumah. Kira-kira di rumah anak-anak ada aturannya nggak? Pasti ya, di setiap rumah kita pasti memiliki aturan. Dan memang aturannya berbeda-beda. Tetapi kita harus mentaati dan melakukannya supaya apa? Supaya teratur. Nah anak-anak, di pembelajaran yang kedua kita akan menuliskan ungkapan permintaan maaf. Ya, di pembelajaran yang kedua kita akan menuliskan ungkapan permintaan maaf. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf. Jika kamu segera meminta maaf, temanmu merasa telah dihargai. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, berarti kita menghargai teman kita. Ya, kamu pun harus memaafkan teman yang bersalah. Jadi kalau anak-anak sudah minta maaf, dimaafkan, kita juga kalau ada teman kita yang bersalah kepada kita, kita harus memaafkan. Saling memaafkan dapat menciptakan kerukunan. Berikut contoh percakapan berisi permintaan maaf kepada teman. Anak-anak perhatikan. Nah, perhatikan ini. Ya. Maafkan ya, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Kalau anak-anak di sekolah, pasti anak-anak kadang ketinggalan pensil, misalnya pensilnya dikerot, patah-patah, dan akhirnya pinjam teman. Terus pinjam teman ternyata pensilnya dipatahin lagi. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian harus meminta maaf ya anak-anak. Nanti kalau kalian sudah sekolah misalnya tidak sengaja mematahkan pensil temannya, tidak sengaja menjatuhkan buku temannya, jangan lupa meminta maaf. Contoh yang kedua nih, ternyata waktu istirahat datang, terus cepat-cepat anak-anak lari keluar kelas, tak sengaja dia menabrak temannya. Apa yang dilakukan?
maafkan ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Jadi, kalau kita sedang melakukan kesalahan, tidak sengaja menabrak teman, kalau di rumah tidak sengaja membuat adik jatuh, misalnya seperti itu, menabrak adik, menabrak ayah ibu, jangan lupa meminta maaf. Walaupun mungkin itu tidak sengaja, padahal nggak sengaja loh, tapi tetap itu adalah kesalahan. Jika itu kesalahan harus meminta maaf. Nah, anak-anak, tugas pembelajaran kedua adalah mengerjakan ayo berlatih di halaman 29 dan melengkapi percakapan di halaman 30. Jadi anak-anak, pesan Miss Erni ingatkan kembali, jika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Dan aturan yang sudah dibuat di dalam rumah harus ditaati, sehingga semuanya akan berjalan teratur. Oke anak-anak, selamat belajar dan Tuhan memberkati.